dan output ya. Kalau saya bahas satu persatu, ini istilahnya kayak saya yakin Anda sudah paham semua sebenarnya. Ya, walaupun mungkin hanya terbatas pada referensinya. Maka itu sebabnya kenapa saya selalu mintanya adalah Anda ayo coba tanya. Karena dari pertanyaan Anda bisa 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 kita bahas gitu ya. Intinya seperti itu. Aduh, kepencet deh. Maaf. Nih ya. Jadi itu yang nanti kita bisa bahas. Mau bahas dari input dulu atau output dulu? Kalau dari saya tulis gampang ya. Dari sini kita bisa cek itu. Kalian bisa ngakses ini enggak? Di depan. Ini. Ini kan di bawah ada slide-nya. Bisa diakses ya semua. Teman-teman di online? Bisa, Pak. Bisa ya? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Saya takut lupa ininya, apa namanya, permission-nya. Nah, kemarin saya sempat ada yang kelupaan permission-nya, jadi email saya numpuk request semua nih apa itu. Baik, kalau sudah bisa berarti Anda bisa ngecek di situ, itu sudah ada slide-nya. Kalau bisa di-download ya downloadan aja. Kita ngomongin input dulu ya. Nah, Anda sudah pasti tahu, jadi namanya input berarti masukan ya. Nah, pada dasarnya masukan itu sebenarnya simple banget. Ada langsung sama tidak langsung. Input langsung itu sebenarnya hubungannya dengan environment kita sehari-hari. Environment itu lingkungan kita. Lingkungan itu dari apa yang kita mau bahas. Misalkan kita mau lagi berpikir mau menulis sesuatu, maka kita butuh perangkat untuk melakukan itu. Contohnya adalah keyboard, misalnya gitu ya. Nah, jadi kita tergantung dari environment-nya gitu. Ya, seperti itu. Input yang tidak langsung adalah sebuah data yang memang masih perlu diolah lagi bahasanya gitu. Dan biasanya itu ada di dalam komputer itu sendiri. Jadi kayak misalnya perintah ke dalam prosesor itu berbeda dari perintah saya dari keyboard masuk ke dalam komputer. Jadi itu beda. Nah, itu salah satu perbedaannya di situ. Nah, paling umum yang untuk melakukan sesuatu dari environment kita yaitu adalah si keyboard ya. Keyboard itu berdasarkan layout. Ini hati-hati. Karena sekarang mungkin nggak tahu ya, kemarin yang banyak yang install ulang pada Windows 10 itu rata-rata tempat posisi dari apa namanya add sama titik koma itu berubah gitu ya. Itu disebabkan karena settingan dari si sistem operasinya itu melakukan konfigurasi untuk layout keyboard yang berbeda. Jadi keyboardnya kita yang kita pakai sekarang itu kan QWERTY ya. Ya tahu ya, kenapa namanya QWERTY? Tahu? Karena susunan paling atasnya QWERTY ya. Nah, QWERTY. Nah, untuk layout keyboardnya itu sendiri, dia punya sendiri juga. Kita punyanya kita sama yang sekarang kita pakai dengan yang Eropa itu beda. Beda itu dari susunan, walaupun sama-sama QWERTY ya, beda dari susunan spasi, shift-nya, simbolnya itu ada yang berbeda. Nah, beberapa yang terkenal itu ada di sini ya, ada QWERTY, Dinovac. Itu sebabnya kalian waktu install sistem operasi membutuhkan konfigurasi ini karena untuk menyesuaikan. Jadi jangan sampai kaget nanti baru install sistem operasi tiba-tiba loh ini add-nya berubah ada di tempatnya titik, yang titik tambahnya titik koma ya biasanya. Ada di tempatnya add gitu ya. Biasanya kan add itu ada di nomor 2 ya. Nah, itu biasanya pindah ke titik koma yang sebelahnya, yang di sebelahnya enter tuh ya. Nah, itu karena konfigurasinya. Jadi kebiasaan ya, di kebiasaan kita. Yang pertama keyboard ya. Cara kerjanya biasa namanya key, berarti ada tools-nya. Gampang ya, tinggal dipencet aja keluar ya. Kedua mouse ya. Ini hal yang signifikan juga. Mungkin saya pakai kamera sebelah. Oke, saya lanjut. Mouse ya, mouse itu ini ditulis, ini jenis-jenisnya berdasarkan dari koneksinya, ya, jadi koneksinya. Yang pertama, ini dua ini adalah satu nama dua itu jenisnya adalah jenis bukan koneksinya,
tapi interaksinya. Ya kalau yang sekarang kan sudah pakai optik ya. Kalau pakai optik itu berarti nggak kelihatan ya. Kalau optik itu nggak kelihatan ya. Oke. Nah, ya ada lampunya, ada optiknya. Itu pakai optik. Kalau yang trackball dia pakai bola, jadi pakai mekanik di dalamnya. Kemudian yang 3 sampai 6 itu adalah koneksinya, kabelnya. Yang satunya PS2 yang pasti pakai colokannya ada banyak, serial dia. Ada USB sama wireless. Sebenarnya PS2 itu port serial ya, port serial seri 2. Kalau dulu port serial itu bentuknya kayak VGA itu. Kalau sekarang bentuknya bundar, PS2, makanya namanya PS2. Nah yang satunya USB Anda sudah tahu, kedua yang adalah wireless yang nggak pakai kabel. Udah itu aja sih. Kemudian ada joystick, ini sebenarnya perkembangan dari kedua tadi, keyboard sama mouse. Ya, sama tombol, keypad ya, digabungin hanya sesuai dengan konfigurasi yang kita butuhkan saja. Udah gitu doang. Kemudian ada scanner. Nah, ini yang agak beda. Scanner ini membaca gambar ya, bahasanya gitu. Jadi dia memfoto terlebih dahulu, disimpan dalam bentuk binary, kemudian diterjemahkan kembali dalam bentuk digital. Ini scanner. Kemudian ada CD-ROM. Nah, ini juga alat input sebenarnya. Jadi ini alat pembaca untuk membaca kepingan piringan optik. Piringan optik itu bisa bentuknya CD jenisnya CD atau DVD. Itu kepingan optik namanya. Kenapa dibilang optik? Karena cara bacanya memang menggunakan cahaya. Gitu ya. Pernah tahu nggak bedanya CD sama DVD? Selain ukuran. Tahu kalau kaset DVD ukurannya berapa? Kapasitasnya? Ada yang tahu nggak kapasitas kepingan DVD? Satu DVD bisa nyimpan berapa mega? Teman-teman online? 500 Pak. DVD. DVD. Kalau CD 600 sampai 500 sampai 600 sampai 700. 600 sampai 700 kalau CD. CD drive itu 600. Kalau DVD ada yang tahu? 5 giga ya. Searching aja boleh kok. Anda pakai handphone di sini boleh. Iya, serius. Ya yang di kelas ya. Ini boleh. 5 gigaan satu layer. Nah, bedanya di mana? Padahal ukurannya sama. Ya. Besok ini akan dijelasin kayaknya di Orkom deh kayaknya. Kalau nggak di Orkom di Komdat besok. Bedanya simple. Yang satunya pakai lensa laser merah, CD merah, yang DVD pakai lasernya biru. Tahu nggak ada player yang namanya Blu-ray? Tahu kan? Yang Blu-ray sampai 40-an giga itu. Nah, itu jenis lasernya berbeda. Maka kalau dia adalah DVD-ROM membaca untuk DVD, maka biasanya agak susah CD dia nggak bisa baca kaset DVD. Jangan dipaksain, pasti nggak bisa. Tapi kalau yang DVD ROM playernya DVD baca CD itu bisa karena memang ada konfigurasinya karena lebih besar. Jadi yang membedain adalah sinar lasernya, yang satunya merah, yang satunya biru. Bedanya situ. Dan karena merah sama biru hubungannya dengan gelombang cahayanya. Nah, biru itu lebih kecil daripada yang merah. Bahasanya gitu. Maka dia bisa membaca ceruk yang lebih kecil daripada yang warna merah. Gitu ya. Udah tahu tuh. Baik, lanjut. Jadi inputan, ya jadi inputan juga ya. Ada barcode, ini konsepnya sama kayak CD-ROM atau DVD-ROM ya, pakainya laser. Like pen, nah like pen ini dia berfungsinya hampir sama ya, namanya sekarang pen tablet ya lebih tepatnya, itu seperti itu. Dia ada konfigurasi antara pressure dan ruangan atau area ya. Jadi kalau kalian bisa lihat yang di sini yang sering dipakai, yang ada di depan ya, ini yang namanya pen tablet,
mereknya terserah, yang terkenal Wacom memang, maka seringnya orang nyebutnya Wacom, tapi banyak sekali merek yang selain Wacom. Mulai dari yang murah sampai yang mahal ya, tergantung ukuran sama DPI-nya, pressure-nya. Kalau yang ini kayaknya yang mahal, 1 juta ke atas. Kedua adalah mikrofon. Mikrofon adalah dari gelombang suara menjadi digital gitu ya. Kemudian yang ketiga adalah Kinect, ini yang nggak tahu, ini tiba-tiba menjadi salah satu opsi inputan komputer ya, padahal dia juga menggunakan sensor gerak sebenarnya. Sensor gerak, maka dia menggunakan cahaya infrared kalau nggak salah waktu itu. Nah, sekarang saya kurang tahu teknologinya. Jadi dipakai untuk main game, jadi untuk membaca gestur badan. Jadi kalau kalian mau olahraga sambil main game, nah pakai Kinect. Ya, nanti cek aja di YouTube rupanya. Lucu-lucu kalau pakai Kinect ya. Nah, itu dulu ya. Kita ke pertanyaan tugasnya. Kok tugas sih? Topik 4 ya, sorry. Kalian terganggu ya kalau buka Waskita tiba-tiba ada yang bunyi gitu ya? Iya nggak sih? Nggak terganggu? Kaget, Pak. Kaget ya? Kaget. Kelihatan ya? Baik. Kita cek siapa yang tanya hari ini ya. Baik, kita tanya siapa, cek. Online text. Oke. Oh, sudah masuk ke output ya? Atau saya bahas output dulu nih? Langsung aja ya. Output. Kalau output berarti kebalikannya, kalau satunya ngambil data dari lingkungan, maka ini apa sih? Kalau yang output memberikan dari data digital ke lingkungan kita yang sesuai. Ya, outputnya banyak sekali. Monitor termasuk output, ya. Kemudian speaker itu juga output dan seterusnya. Baik, kita bahas satu-satu aja ya pertanyaannya karena sudah setengah 12 kayaknya. Oke, kita bahas satu-satu. Kalau data tentang output, Anda bisa cek di blog saya tadi ya. Apakah menggunakan speaker eksternal lebih disarankan untuk sebuah laptop daripada menggunakan sebawaan? Dalam hal ini berkaitan dengan masa pakai. Baik. Speaker eksternal, ini selera sih menurut saya. Kalau masa pakai semuanya sama. Ya, semuanya sama. Masa pakai sebuah barang elektronik itu selama, ada yang tahu? Ada yang tahu nggak di online? Ada yang tahu nggak masa pakai elektronik itu seberapa lama? Coba. Sampai rusak ya. Baik, sampai rusak ya. Memang benar, kalau udah rusak ya nggak bisa dipakai ya Mas ya. Tapi kan nggak mungkin sebuah produk itu diluncurkan secara global itu tidak tiba-tiba muncul kan. Mereka harus ngelewatin riset and development yang lama dan melalui uji coba yang cukup lama. Dan pastinya mereka sudah tahu kapan produk tersebut pasti rusak. Jawabannya pasti rusak lah ya. Apapun produknya, entah itu Apple dan seterusnya. Mereka sudah tahu tuh kapan tuh rusak. Dan mereka pun sudah menyiapkan partnya. Ini barusan tadi saya cerita-cerita tuh. Teman dosen beli MacBook Pro 15 in rusak. Akhirnya juga rusak. Ternyata bisa rusak juga ya. Pikir saya dengan harga segitu nggak bisa rusak. Tapi memang bisa rusak. Memang kenyataannya memang begitu. Barang mahal harus di cover dengan harga mahal juga. Bayangin, ganti LCD, pernah ganti LCD nggak? Laptop? Belum? Ada yang sudah pernah ganti LCD laptop belum? Pernah, Pak. Pernah. Berapa harganya Mas Dodi? 700.000. Oh, Tapi 700. laptop 14 in. 14 in. Iya, oke. MacBook Pro 15 in, 10 juta Mas. Itu ganti doang loh itu. Ya, memang begitu. Dan banyak sih beberapa komplain teman-teman yang menggunakan, Anda coba cari di YouTube juga banyak yang komplain tentang Apple. Ya, jadi masa pakai sebuah produk itu sebenarnya diukur dari garansinya. Coba handphone Anda garansinya berapa lama? Handphone? Setahun. Setahun ya?
Maka Anda jangan ngeluh kalau sudah setahun rusak, Mas. Itu wajar itu. Karena masa garansinya segitu. Karena masa garansi itu keluar karena sudah diuji sama si produsennya. Ya, jadi gitu. Jadi kalau kalian mau cari produk, ya carilah dengan yang garansi yang lama. Pak, saya 10 tahun loh Pak pakai HP ini, nggak rusak-rusak loh Pak. Ya berarti bonus pemakaian gitu aja. Memang begitu. Berarti Anda beruntung dapat itu, gitu aja. Atau mungkin Anda mau lebih awet lagi, ya Anda beli nggak usah dipakai, awet tuh, dipajang. Ya, begitu, memang begitu. Ya barang elektronik itu semasa pakainya saja. 1,5 ya, tuh ada yang bilang 1,5. Wajar masih Mas, 1,5 tuh masih wajar. Dengan mengganti produk utamanya lah, misalnya komponen utamanya kan komponen utama ya. Ya tapi monggo lah ya. Karena beliaunya butuh mobile, maka mau nggak mau harus mengganti laptopnya. Apa perbedaan output VGA, port HDMI dan DisplayPort? Dan pengaruhnya di hasil outputnya apa? Nah, pengaruh utama pada port ini siapa yang tanya nih? Mas siapa nih? Diki Akbar ada ya? Mas Diki Akbar ada? Ada di sini? Oh, enggak ada. AFK? Ada Pak, ada. Oh ada lagi. Enggak kelihatan Mas. Kalau enggak nge-mic saya enggak kelihatan nih gambarnya Mas. Perbedaan output itu mulai dari resolusi yang jadi jumlah data yang bisa dikirimkan. Ya, gitu ya. Jadi bedanya gitu. Jadi jangan harap port VGA bisa ngeluarin 4K, nggak bisa. Jadi beda. Jadi kalau kalian mau punya TV LCD gitu ya, gedenya 55 in masih ada port VGA-nya, berarti belum bisa 4K itu. Nah, tapi kalau sudah dilengkapi dengan port yang lainnya seperti HDMI dan DisplayPort, maka dia bisa support yang lebih tinggi lagi. Jadi perbedaannya adalah dari jumlah data yang dikirimkan. Gitu ya. HDMI, DisplayPort ini hampir mirip-mirip ya. Di HDMI sama DisplayPort ini beberapa ini ya, produk lah bahasanya. Produsen yang saya sukanya pakai HDMI, sukanya pakai ini. HDMI pun sebenarnya ada batas ya. Port DisplayPort juga beberapa juga dibilang ada beberapa batas. Ini tergantung dari kabel yang Anda pakai. Jadi nggak bisa itu kabel sembarangan yang Anda dipakai, misalnya ini kabel VGA nih. Jadi nggak bisa sembarangan kualitas kabel itu diremehin, nggak bisa. Karena data yang lewat di sini pun juga mengaruhi. Ini ada hukum Kirchhoff namanya. Semakin besar ya, semakin jauh penampang yang tempat aliran listriknya, maka juga semakin besar kehilangan datanya. Itu ada hukum Kirchhoff namanya. Ada tuh rumusnya. Dan pernah ada yang membuktikan tuh. Di internet ada yang pernah masang VGA pakai eksternal Mas. VGA pakai eksternal. Pakai PCI Express, tapi dia pakai kabel panjang tuh, hampir 3 meter. Ternyata performanya ngedrop. Itu sudah ada dibuktiin. Cari channelnya Linus kalau nggak salah. Linus apa ya, saya lupa. Di YouTube ada tuh. Dia bikin eksperimen seperti itu. Bagaimana prinsip kerja barcode? Caranya gampang, dia membaca setiap garis itu dipetakan menjadi kode biner. Intinya gitu. Jadi dari data yang sebenarnya infrared itu dia kan ditembakin ada yang data yang hilang gitu ya. Nah, hilang itu nanti ditandain sebagai kode biner. Seperti itu. Jadi ada dua arah dia sebenarnya. Hal apa yang mempengaruhi cepat outputnya suatu proses? Bahan penampangnya tadi ya, saya sudah jelasin ya. Jadi kalau kabelnya biasa-biasa, ya berarti juga biasa-biasa hasilnya. Mana yang lebih bagus di antara RCD, CRT, LCD, dan LED? Sudah pernah pakai ketiganya Mas? Ini siapa nih? Yang di sini pernah pakai ketiganya nggak? Hoirun juga sudah ya? Belum. Oh belum. Udah pernah tahu kode yang monitor CRT di sini? Ada yang tahu monitor CRT? Yang di kelas? Televisi itu bukan? Tabung itu kan Pak? Yang tabung itu loh. Nah, itu yang namanya CRT. Ya, nah itu namanya CRT. Kalau yang LCD? Tahu ya? Nah, kalau LED? Gak kelihatan bedanya. Tahu nggak bedanya? Yang satunya pakai liquid, yang satunya pakai
lampu. Ya, LED apa kepanjangannya LED? D-nya dioda Light ini. emitted. Apa? Pokoknya ada light Light emission emit. dioda gitu. Oke, LED emitting dioda ya. Jadi memang pakai lampu bahasanya begitu. Jadi ada backlight-nya di belakang. Kalau LCD enggak, dia pakai liquid namanya. Jadi kalau kacanya jatuh, bocor tuh. Jadi gimana cara bedanya? Gampang. Bedanya kalau LCD itu kalau kalian pindah arah dari posisi angle melihat, jadi sebelah kiri atau sebelah kanan, gitu. Nah itu gambarnya nggak kelihatan kalau LCD. Nah tapi kalau LED dia punya jangkauan angle yang lebih luas. Jadi kalau di sebelah kiri, dapat atas, kalau Anda nonton sambil tiduran gitu, oh masih kelihatan. Tapi kalau LCD kan Anda harus diginiin, ya kan? Nah itu LCD begitu. Tapi ada juga sih LED yang agak murah gitu ya, kurang terang gitu ya, beda sih antara kurang terang sama angle-nya berubah itu beda soalnya. Frame rate per second oke, ini tanya apakah frame rate per second suatu monitor dipengaruhi oleh beberapa hertz yang ada di monitor tersebut? Iya, jawabannya. Karena secara default ya, satuan listrik yang dikeluarkan itu pasti hertz. Ya. Nah, LCD juga mengeluarkan lampunya secara hertz juga, jadi nggak bisa. Jadi kalau Anda beri monitor dengan hertz yang gede, maka otomatis itu juga pasti udah kencang di situ. Tapi kalau nanti kalian menggunakan komputer dengan spek yang tinggi, dengan bisa mengcover hertz yang tinggi, tapi monitornya nggak mengcover, ya mau nggak mau tetap ngikutin outputnya, gitu. Apakah printer 3D gitu ya? Gitu ya. Apakah printer 3D harus memakai bahan khusus? Jawabannya iya. Dia sedikit seperti bahan mentah sebuah karet, bentuknya dalam bentuk kabel. Kayak di kabeling gitu ya, digulung. Oke. Apa yang menyebabkan perangkat input seperti keyboard atau mouse tidak terdeteksi oleh komputer? Driver. Setiap komputer dalam sebuah sistem dia butuh yang namanya driver pada perangkatnya. Jadi untuk apa? Untuk mengenali perangkat-perangkat yang ada di luarnya, termasuk keyboard, termasuk mouse dan sebagainya. Jadi ada dua kemungkinan kenapa kok device-nya tidak terkenali. Pertama, koneksinya rusak. Udah itu berarti ganti device. Kedua adalah drivernya nggak connect. Nah, setiap komputer pasti butuh itu. Kenapa? Untuk mengenalin itu aja. Mengenalin apanya? Dia harus tahu koneksinya pakai apa, encodingnya pakai apa, jenisnya nanti apa. Nah, di situ nanti informasinya muncul. Kalau dia nggak tahu device apa yang connect, maka mau nggak mau dia akan mereject itu. Dia akan ngasih tanda kuning gitu misalnya. No driver misalnya. Nah, ini biasanya yang terjadi teman-teman waktu install ulang tuh. Kalian kalau sekali pernah ada yang install ulang nggak komputernya atau laptopnya sendiri, install ulang sendiri? Belum? Sudah ya? Oke. Besok di praktikum kita belajar install ulang, ya sendiri. Jadi kadang Mas kalau install ulang pakai driver nggak? Misalnya langsung pakai DLC. Oh berarti langsung include ya? Ya tapi ada beberapa yang harus diinstal drivernya nggak? Ada ya. Oke. Jadi ada ya intinya. Di online juga pernah ya. Jadi ini gini, saya kasih tahu. Ada beberapa teman yang setelah install ulang, ya udah yang penting Windows-nya bisa jalan, diinstalin apa-apa selesai gitu kan ya. Ternyata enggak, belum selesai. Anda harus ngecek setiap komponennya sudah kedetek atau belum. Yang sering terjadi itu adalah VGA-nya belum diinstal biasanya. Benar ya? Benar. Karena kejadiannya sering itu. Wah, ini resolusinya nggak bisa tinggi nih, tapi udah bisa jalan. Nggak komplain dia kan? Kalau waktu mau nonton film, nggak bisa nih, karena VGA-nya belum diinstal. Dan itu bisa dropping performa, jauh banget itu ya. Kalau drivernya nggak diinstal, performanya jauh turun. Gitu. Apa definisi dari Kinect dan apa fungsinya? Kinect itu dia pendeteksi gerak badan ya. Fungsinya hanya untuk controlling berdasarkan gestur tubuh. Dia pakai sensor. Nah, kita belajar sensornya besok ya. Jadi termasuk input output tapi khusus untuk embedded system atau microcontroller besok.
Sistem kerja penghapusan pembuangan data yang kita inputkan itu seperti apa, Pak? Ini yang dimaksud yang di mana ya? Boleh tahu nggak, Mas? Mana nih? Mas siapa nih? Mas apa Mbak nih tadi? Mas ya. Komang nih. Bener, Mas ini. Yang di dalam storage, Pak. Oh, di dalam storage ya. Oke. Jika di dalam storage, kita kalau konteksnya dalam storage ya, data yang disimpan, kita contohin aja ada di dalam hard disk atau HDD itu ya. Prosesnya itu hanya merubah satu bit di depan header datanya. Gitu. Jadi Anda menghapus kontrol shift del gitu ya. Itu datanya enggak semuanya dihapus, enggak. Dia hanya merubah satu bit di depan data headernya. Nah, itu sudah menandakan bahwa itu terhapus. Jadi walaupun sebenarnya masih ada. Nah, itu sebabnya data itu masih bisa diangkat walaupun kehapus. Kenapa? Dia sudah baca itu dari awal. Nah, itu. Gitu ya, Mas ya. Sistem kerjanya begitu kalau ngapusnya. Jadi bukan benar-benar dihapus. Jadi bukan benar-benar dibusak, enggak. Tapi memang hanya merubah satu bit data. Nanti kita jelasin waktu recovery data ya. Cara kerja scanner dan berikut ke mana? Nah, cara kerjanya tadi memfoto ya. Kemudian datanya disimpan dalam bentuk biner, setelah itu mau direkonstruksi ulang dalam bentuk data yang sebenarnya. Apakah makna 120 atau 144 pada monitor? Berarti dia mampu melakukan blipnya sekecepat 120 Hz. Yang satunya 144 Hz. Jadi gini, lampu yang kita pakai sebenarnya ini melakukan berkedip dia ya. Lampu yang kita ini loh, yang kita lihat ini sekarang atau di rumah Anda itu sebenarnya berkedip. Hanya saja kecepatan kedipannya itu lebih cepat daripada kemampuan mata kita untuk menangkap. Maka seolah-olah ya nggak berkedip, ya kan? Tapi jika Anda melihat ada beberapa lampu yang sudah lama tiba-tiba berkedip, kelihatannya kok berkedip ya? Ya berarti memang kemampuan hertznya berkurang. Ini gitu. Gitu ya. Mana yang lebih bagus ya monggo, ini selera. Lebih nyaman di mana di mata kalian. Ini terserah kalian. Ukuran ANSI lumens berapa yang bagus di LCD proyektor? Aduh, semakin tinggi semakin bagus. Apa kelebihan LCD dibandingkan DLP? Nih saya tanya nih. Apa nih kepanjangannya DLP nih, Mbak Tifa? Siapa di sini? Ada di sini nggak Mbak Tifa nih? Ada, Pak. Halo, DLP apa Mbak? Digital? DLP itu digital light processing. Apa? Saya belum ini ya, belum dengar jelas Mbak. Dia ketik mungkin Mbak. Digital light processing, Pak. Digital Light processing. light processing. Digital light processing. Ini monitor ceritanya. Ya, saya baru dengar fiturnya. Oke. LCD sudah tahu ya tadi ya prosesnya. Jadi salah satu keunggulan dari selain CRT itu adalah hemat listrik. Kalau Anda pakai TV tabung di rumah itu 90 watt habis minimal. Pertama kali nyala itu. Setelah itu dia baru konstan. Tapi kalau kita pakai LCD paling 17 volt habis selesai ya, pakai adapter ya. Nah, kalau yang ini saya belum pernah dengar ya, Mbak ya. Mohon maaf. Kita bahas nanti kalau sudah kita dapat. Prinsip kerja 3D printer itu simple, dia menatahnya atau menaruhnya per layar dari bawah sampai atas gitu ya. Jadi dia bukan tiba-tiba langsung jadi gitu, enggak. Disebul tadi kan enggak bisa. Ini karena azan saya pending dulu ya. Oke. Karena banyak saya. Saya pending sebentar ya, teman-teman. Ya, Pak. Di sini azan, kedengeran enggak sih? Pending bentar.
Cek. Oke. Nah, tadi yang tanya DLP tadi mana ya? Mumpung tahu kan. Jadi LCD yang teknologi yang sekarang namanya DLP, digital light processing ya tadi ya. Like ya tadi Mbak ya. Jadi memang ini prinsip kerjanya memang menggunakan pantulan cahaya ya pada transistornya. Jadi sudah pakai seperti itu. Jadi itu sebabnya dia ukurannya bisa lebih kecil. Tidak seperti yang menggunakan LCD yang kita pakai sekarang ya, karena dia memang harus ada beberapa komponen yang wajib. Karena cahaya yang dipantulkan melewatin liquid atau cairan LCD. Kalau yang DLP dia lewatin dari cahaya itu cahaya. Bahasanya gitu. Itu ya Mbak ya. Kalau mau tanya mana yang kalau kelebihannya karena LCD ya lebih mantap aja. Kalau DLP dia prosesnya memang, tapi menurut saya sih lebih menang DLP semua ya, karena dari sisi ukuran dia lebih kecil, bisa lebih kecil. Kemudian output terbaik saat ini masih di DLP ya, karena dia bisa pekat banget, kemudian delaynya kecil DLP. Yang LCD itu ada pada LCD, proyektor yang ukurannya kecil-kecil itu pakainya DLP. Sistemnya pakai pantulan cahaya. Kalau ini dia dari liquid, kalau LCD. Kenapa sekarang banyak yang menggunakan keyboard QWERTY? Karena kita ada di negara Asia Tenggara. Kalau kalian ada di Eropa mungkin keyboardnya beda. Kalau ada di Jepang Anda keyboardnya beda. Ada di negara lain, di Rusia mungkin keyboardnya juga beda itu. Apakah ada komponen komputer yang dapat disebut sebagai input tetapi juga bisa disebut output? Ada nggak yang bisa kayak gitu? Input sekaligus output. Itu dua komponen yang berbeda disatuin. Komputer, printer yang ada scannernya katanya. Nah itu kan dua device yang dibedain kan, yang disatuin ya. Beda, dua device yang beda disatuin. Tapi juga bisa disebut output. Apa ya? Ada nggak? Input tapi bisa disebut output. Belum nemu sih. Ada nggak? Ada gambaran nggak Mas? Coba Mas. Coba saya, mungkin ada Mas Reksa Panduansa. Ada nggak nih? Mungkin bisa kasih gambaran. Contohnya? Mungkin kayak itu Pak, apa namanya? Apa ya? Nah, nggak tahu, saya tanya. Kurang tahu juga ya Pak. Soalnya pengen tahu gitu, kalau misalnya ada yang bisa input terus bisa output juga gitu Pak. Oke. Ini paling dekat sebenarnya ke layar touchscreen. Layar touchscreen. Ya, ini Mas ya. Paling dekat ke situ. Tapi kalau kita lihat dari esensinya itu kan sebuah hal yang dua komponen yang berbeda memang disatuin jadi satu. Jadi bukan satu komponen, bener-bener satu komponen. Gitu. Itu ya Mas ya. Atau yang kedua adalah speaker. Ini. Ya, ini serius. Speaker yang Anda pakai yang biasa buat output yang ini sekarang itu bisa dijadikan mic loh. Tergantung dia mau dijadikan penangkap gelombang suara atau untuk dikeluarkan gelombang suara. Nah itu bisa. Tergantung dari kita mau nyolokinnya kemana di amplifyingnya, intinya gitu. Jadi mic ini dia punya fungsi ganda sebenarnya. Loh Pak, ini kan mic kan kecil. Iya. Karena dia dibuat kecil karena untuk ngambil suara, biar dia fokus. Jadi kalau dia terlalu gede maka semua suara masuk, ya kan? Tapi kalau yang output biasanya dibuat lebih lebar membrannya. Kenapa? Agar bisa terdengar lebih jelas. Nah, secara khusus membran itu sama dengan yang di mic, sama dengan yang di speaker, itu sama. Konsepnya sama, dia pakai membran, diberikan kumparan elektromagnetik, itu yang menjadi getaran. Di tempat saya dulu, ini memang ini fakta ya. Di tempat saya itu ada di musolahnya dulu itu dia pakai mic yang menggunakan speaker 8 in. Speaker 8 in kan kecil ya, segini ya. Tapi dibuat mic Mas. Itu serius.
dibungkus gitu. Ada masih itu bungkus gede. Mungkin masih ada foto jadulnya itu. Jadul banget memang. Tapi memang bisa. Jadi dimasukkan ke mic input. Nah, mungkin paling dekat ke situ ya, Mas ya. Bisa di input touchscreen, monitor touchscreen atau speaker. Dia gitu. Tapi tergantung kita juga kan mau dipakai buat apa. Handphone terhubung komputer laptop, apakah itu termasuk output atau input? Ini berdasarkan dari ini tadi ya, yang kita sebutin tadi, secara langsung atau tidak langsung. Kalau secara langsung, dia kita ngomongin dari environment, dari lingkungan ke sistem, pakai keyboard, pakai apa dan sebagainya. Tapi kalau yang tidak langsung, maka ada proses lain di luar itu. Bisa jadi diproses di komputer, contohnya modem. Kalau Anda nggak punya tetheringan ya, Anda mau tetheringan itu kan pakai kabel gitu. Nah itu juga termasuk udah sebagai input data. Jadi ada proses lagi di dalam handphone baru masuk ke PC. Ini gitu. Kalian kalau pakai komputer nggak punya jaringan internet pakai apa? Tetheringan. Laptop tetheringan ya, karena ada wifi-nya. Kalau PC belum pernah. Pakai kabel data nggak pernah? Belum pernah. Yang sudah pernah pakai kabel data di PC-nya siapa aja? Pernah nggak? Saya, Pak. Oh iya, Mas. Saya pernah, Pak. Pernah ya. Nah, jadi di handphone kita itu kemarin saya udah bilang ya, pernah punya modem kan? Nah, punya semua ya, pasti ya. Sudah punya modem semua kan? Nah, kita bisa menghubungkan handphone kita pakai kabel USB dan itu menjadi koneksi internet. Itu bisa. Ada settingannya di handphone tuh ada. Default itu sudah ada. Ya, nanti kaget itu. Nah, ini tergantung yang mau disebutkan apa. Ya, input bisa, ya, termasuk input output juga bisa. Oke, nah ini pertanyaannya cukup teknis nih. Bentar lagi selesai ya. Ada yang belum presensi? Sudah semuanya. Apakah tipe USB sebagai 2 dan 0 berpengaruh pada proses input mouse dan keyboard? Ya, jawabannya jelas iya. Ini bukan tipe ya. Kalau nyebutinnya bukan tipe, tapi teknologinya ya, teknologi. Kalau tipe itu bentuknya, mengarah ke bentuknya. USB yang biasa kita pakai itu tipe apa? Tipe apa? Yang kita terakhir kan tipe apa? Tipe C kan? Nah, tipe C. Nah, kalau yang kita biasa pakai tipe apa? Ada yang tahu nggak? Tipe B. Tipe B. Nah, tipe B. Berarti ada tipe A nggak? Ada, Pak. Ada. Contohnya dipakai di mana, Mas? Di printer. Printer. Nah, itu ya. Udah tahu ya. Jadi kalau yang di printer itu kan bentuknya nggak kotak tuh. Nah, itu tipe A. Yang biasa kita pakai itu tipe B dengan konfigurasi yang USB 2 atau USB 3. Nah, sekarang pakainya tipe C. Gitu ya. Oke. Nah, udah tahu ya. Itu teknologi yang dipakai. Charger termasuk dalam input device. Data, Mas, yang dihubungkan input itu ngomongin data, enggak ngomongin voltase. Jadi jawabannya bukan. Mas apa Mbak ini? Sulfa. Mas ya. Baik, sudah habis pertanyaannya. Ada yang mau dibahas lagi tentang input output? Ada pertanyaan tentang itu lagi? Yang lain? Silakan resen. Kalau ada yang mau tanya. Tidak ada? Sudah cukup hari ini? Oke. Kalau sudah cukup saya kira bisa saya akhiri sekarang. Terima kasih. Nanti ditunggu aja kalau ada kuis ya. Sudah ngerjain semua tugasnya? Sudah ada yang error nggak? Linknya nggak ada ya? Kalau ada error langsung cek link saya ya. Baik, terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.